Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Hadirin jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriru ulama'us salaf. Penyucian jiwa dan pendidikannya sebagaimana yang disepakati oleh para ulama salaf. Pada malam hari ini kita sudah sampai pada pembahasan asbabul hayatil qalbi wa aghdhiyatuhu an-nafi'ah. Ya. Sebab-sebab hidupnya hati dan makanan-makanan yang bermanfaat bagi hati. Nah, maka muallif hafizallahu ta'ala mengatakan i'lam anna ta'ati lazimatun li hayati qalbil abdi. Ketahuilah bahwasannya ketaatan itu sesuatu yang melazimkan ya kehidupan hati seseorang hamba. Nah, artinya apa? Hati seorang hamba itu bisa menjadi hidup dengan ya senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luzumut ta'am wasyarab li hayatil jasad, sebagaimana ya terus-menerus makan dan minum itu akan membuat jasad menjadi apa? Hidup. Jadi sesuatu yang sudah kita fahami bersama, ya kita bisa bertahan hidup ini karena apa? Setiap hari kita makan dan minum. Ya, terlepas dari misalkan makan minumnya cuman ya satu hari sekali, ya, atau ada yang satu hari 2 kali, ada yang satu hari bisa 3 bahkan bisa 5 kali, ya, di luar jajannya, ya. Jadi pagi sudah sarapan, ya, nanti jam 10 makan, ya, nanti setelah zuhur, ya, makan lagi, sore jajan, ya, kemudian nanti setelah maghrib makan lagi, nanti tengah malam bangun lapar makan lagi, seperti itu. Nah, artinya apa? Ya, manusia sebagai makhluk itu bisa bertahan ya dan eksis ya dalam kehidupan dunia ini karena apa? Ya, dia terus-menerus apa? Diberikan asupan dengan makan dan minum. Nah, demikian pula dengan yang namanya apa? Hati. Hati itu pun juga harus diberikan apa? Makanan, diberikan asupan sehingga hati itu menjadi hidup. Dan makanan asupannya adalah apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seluruh bentuk perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang ibaratnya seperti makanan yang beracun. Ya, jadi kalau kita makan ya di situ mungkin makanannya sudah basi atau ada zat-zat yang bisa merusak tubuh dan lain sebagainya. Nah, maka apa? Ya, makanan-makanan itu akan merusak apa? Merusak hati, akan merusak tubuh. Nah, maka seluruh maksiat seperti itu. Nah, sehingga seorang hamba itu sangat membutuhkan untuk beribadah kepada Rabb-Nya. Jadi manusia itu sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang hamba itu ya untuk
membuat jasadnya tetap hidup, dia melakukan usaha-usaha supaya apa? Ya bisa makan. Ya. Ada istilah namanya apa, Pak? Ora obah, ora mamah. Ya, ora obah, ora mamah, begitu kan, seperti itu. Karena memang tujuannya untuk apa? Mempertahankan hidup. Dan setiap makhluk itu punya kemampuannya masing-masing untuk mempertahankan apa? Hidupnya. Ya, baik itu nanti manusia ataupun juga hewan, ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika kita sudah memahami seperti ini, ya, maka apa? Seharusnya kita memberikan perhatian dengan apa? Asupan-asupan yang berkaitan dengan hati. Asupan-asupan yang berkaitan dengan jiwa, dengan ruh. Ya. Bahkan kita harus lebih memperhatikannya. Dalam masalah makanan ada nama istilah, ya, 4 sehat, 5 sempurna. Ditambah yang ke-6, Pak. Apa, Pak? Wareg. Ya. Jadi kalau 4 sehat, 5 sempurna, kalau belum wareg itu ya, belum bisa berhenti makan seperti itu. Padahal sebenarnya sudah 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Karena memang tujuannya makan adalah untuk apa? Ya, supaya kenyang begitu. Ya. Nah, apalagi nanti dengan apa? Asupan-asupan yang berkaitan dengan hati ataupun jiwa. Nah, sehingga kalau misalkan jasad itu ya asupannya tidak baik, maka dia akan apa? Bisa menyebabkan sakit. Demikian pula kalau asupan hati rohani itu tidak baik, maka dia bisa mengalami sakit, bahkan bisa mengalami apa? Kematian. Jadi ada namanya kematian jasad, ada namanya kematian hati. Nah, sehingga disebutkan oleh salah seorang ya orang soleh di sini. Wa qala ahadus salihin, ya ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasaduhu wa la yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa asyaddu. Sesuatu yang mengherankan manusia ini. Ada orang-orang yang ketika jasad itu meninggal, mati, mereka itu menangis. Tetapi ketika pas hatinya itu mati, mereka tidak menangis. Padahal kematian hati itu ya bahayanya, mudaratnya jauh lebih besar daripada kematian jasad. Nah, sehingga ketika kita melihat sebagian orang lebih memperhatikan jasadnya daripada memperhatikan apa? Kolbunya ataupun hatinya. Ya, apalagi perempuan, ya, ada perawatan. Krimnya saja sudah 3, krim pagi, krim siang, krim malam. Belum ditambah nanti serumnya, ditambah kolagennya. Seperti apa, Pak, kolagen? Ya, belum nanti seminggu sekali ikut senam BL, apa senam body language seperti itu, ya. Karena memang perempuan dari ujung kepala sampai ujung kakinya adalah apa? Ya, perhiasan, maka harus dirawat, ya, seperti itu. Ya, beda dengan laki-laki seperti itu. Ya. Apalagi kalau sudah menikah, ya, kemudian menikahnya sudah lama, ya, nah, itu sudah tidak memperhatikan lagi, ya. Apalagi kalau sudah lansia, ya, minyak wanginya itu adalah apa? Minyak angin PPO. Jadi setiap malam itu ya suami istri itu apa? Ya. Setiap malam suami istri itu mencium baunya apa? Ya, minyak angin PPO aja gitu, seperti itu, ya. Nah, padahal ini kan sesuatu hal yang sangat penting seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, karena ya hati itu membutuhkan asupan supaya hati itu tetap hidup,
Nah, maka apa? Di sini kita akan membahas tentang asupan-asupan makanan-makanan bagi hati. Ya. Nah, contohnya disebutkan di sini adalah apa? Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, beristighfar, berdoa, bersalawat kepada Nabi SAW, dan juga qiyamul lail. Nah, ini akan kita bahas tentang apa? Asupan-asupan makanan-makanan untuk hati, supaya hati ini menjadi apa? Ya, hidup, sehat, ya, seperti itu. Nah, yang pertama adalah zikrullahi wa tilawatul Qur'ani. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Maka pentingnya zikir bagi hati sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Az-zikru lil qalbi kal ma'i lis-samak. Zikir untuk hati itu, ya, pentingnya sama dengan air bagi ikan. Fa kaifa yakunu halus samaki idza akhraja minal ma'. Bagaimana kondisi atau keadaan ikan kalau dia itu apa? Keluar dari air. Maka dia akan apa? Mati. Karena memang tempat hidupnya adalah apa? Di dalam air, seperti itu. Nah, demikian pula dengan apa? Dengan zikir. Jadi kalau orang itu tidak berzikir, maka hatinya akan mati. Ketika hati itu mati, maka hati ini menjadi, ya, sesuatu yang akan dikuasai oleh syaitan. Maka itu yang dimaksud dengan apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dimana ketika hati itu lalai dari zikir, maka syaitan akan mencoba untuk menguasai hati tersebut. Nah, maka Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam bukunya yang berjudul Al-Wabilus Sayyib lebih dari 80 faidah zikir. Nah, maka muallif menyebutkan hanya beberapa saja, ya, dan bagi yang mau bisa merujuk kepada kitab Al-Imam Ibn Qayyim tersebut. Ini sudah diterjemahkan. Nah, yang pertama adalah anna dzikra qutul qulbi warruhi. Namanya zikir itu adalah makanan pokok bagi hati dan juga roh. Kalau seseorang itu, ya, kosong dari zikir, ya, maka, ya, dia itu seperti apa? Seperti, ya, badan yang tidak memiliki ruh. Maka dia akan akan mati. Ya, sebagaimana kita makanan pokok kita adalah beras atau nasi, ya. Beras atau nasi makanan pokok kita. Ya, nasi seperti itu. Jadi kalau belum makan nasi, belum makan. Ya, padahal sudah makan yang lain-lain, sudah makan roti, sudah makan mie. Kalau belum makan nasi itu terasa belum makan, seperti itu. Karena dia masuk makanan pokok. Nah, ini adalah manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, annahu yatrudus syaitan, ya, biqam'ihi wa yaqsuruhu. Zikir itu akan menyingkirkan, menjauhkan syaitan, ya, bahkan akan melemahkan syaitan. Ya, maka disebutkan dalam surat Al-Falaq, ya, disebut dengan min syarri Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Nah, disebut dengan al-khannas.
Khannas itu maknanya apa? Sesuatu yang mengembung dan mengempis. Nah, jadi ketika hati seseorang itu ya lalai dari zikir, maka syaitan akan mengembung, menguasai hatinya. Tapi ketika hati itu ya dia itu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan mengempis. Ya, bahkan nanti bisa apa? Menyingkirkan, menjauhkan ya syaitan. Bahkan zikir itu adalah sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat yang ketiga, bahwasanya zikir itu wa yazilul ya hamma wal ghamma 'anil qalbi. Zikir itu bisa menghilangkan ya kegelisahan, kegundahan di dalam hati. Ya. Maka ketika kita banyak keluh kesah, banyak kesedihan, kegundahan, maka langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu zikirnya dengan apa? Memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu salah satu sebab ya Allah mendatangkan apa? Rizki kepada kita. Ya. Kalau sudah dompet mulai tipis, ya sudah di akhir bulan seperti itu, ya jangan banyak ngutang, tapi banyak zikir. Salah satunya dengan istighfar. Ya, insya Allah istighfar itu akan apa? Mendatangkan apa? Rizki. Nah, kemudian manfaat yang keempat ya. Ya. Wa yajlibu lahu al-farah wal surur wal basar. Maka dengan zikir itu akan ya didapatkan kegembiraan. Akan mendapatkan kelapangan. Ya. Jadi kalau hati mulai sempit, maka apa? Berzikirlah. Hati akan menjadi apa? Lapang. Ya. Jadi apalagi nanti kaitannya dengan masalah apa? Dunia. Jadi banyak orang yang ya mohon maaf, dunia itu sesuatu yang besar. Sehingga akhirnya ketika terjadi permasalahan dalam dunia, itu menjadi sebuah apa? Sebuah tekanan, stres, depresi dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena pikirannya itu dihidupi dengan apa? Dipenuhi dengan dunia. Hatinya dipenuhi dengan dunia. Ya. Sehingga ketika BBM naik saja langsung pusing, mumet. Ya. Padahal sebetulnya apa? Ya, tidak masalah BBM naik, tetapi apa? Pintu-pintu rezeki dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan filosofi orang lama, orang tua kita, ya. Banyak anak, banyak rezeki. Ya. Banyak istri, banyak rezeki. Ya. Sehingga ada seorang sahabat itu datang kepada Nabi SAW, ya. Ya Rasulullah, saya ini miskin. Gimana supaya saya ini berkecukupan? Nikah. Ya. Kemudian datang lagi, ini masih miskin, gimana? Nikah lagi. Ya. Datang lagi ketiga kali, ini masih miskin lagi ini. Nikah lagi. Sampai yang keempat baru apa? Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu apa? Pintu rezeki. Nah, jadi sebetulnya dalam masalah urusan dunia itu apa? Ya kita anggap sesuatu yang kecil. Bukan berarti kita apa? Tidak memperdulikan. Ya kita tetap memikirkan dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai hal itu apa? Justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau sudah bab seperti ini, ya itu memang sudah bab yang sifatnya apa? Ya ketergantungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan masalah apa? Rizki. Nah, kemudian ya manfaat yang kelima, ya, orang yang berzikir itu wa yanurul qalb war wajhu.
Jadi hati dan wajahnya itu bersinar. Dan itu terlihat, ya, misalkan begini, ya, kita melihat seseorang setelah habis sholat, itu sangat terlihat, ya, wajahnya terpancar apa? Sinar, ya. Kenapa? Karena setiap hari wajahnya dibasuh dengan air wudu. Setiap hari melakukan sholat 5 waktu, apalagi ditambah dengan sholat-sholat apa? Sunnah dan lain sebagainya. Itu wajahnya itu bersinar. Walaupun mungkin banyak masalah dalam kehidupannya, tetapi wajahnya apa? Dan hatinya tetap apa? Bersinar. Dan ini adalah salah satu apa? Ya, manfaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwasannya yang namanya zikir itu akan mewariskan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan, ya, menjadikan seorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum. Ya, maka ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Dan ini para ulama menyebutkan namanya apa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Ketika kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Ya. Nah, kemudian, ya, Bapak hadirin jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini muallif hafizhu taala menyebutkan, ya, beberapa hadis berkaitan dengan masalah apa? Zikir ini. Nah, hadis yang pertama di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi, ya, 100 marrah kanat lahu, ya, adla 10 riqabin wa kutibat lahu 100 hasanatin wa muhiyat anhu 100 sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitani yawmu dzalika hatta yamsi walam ya'ti ahadun bi afdali mimma jaa'a bihi illa rajulun amalu aktsaru minhu." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 1 hari 100 kali. Ya, dan ini masuk dalam bagian zikir pagi, 100 kali. Nah, maka apa? Ya, dia seperti membebaskan 10 orang budak. Dicatatkan baginya 100 kebaikan, ya, dihapuskan darinya 100 kejelekan, dan baginya benteng dari, ya, gangguan syaitan, ya, dari pagi hari tersebut sampai dengan apa? Sore hari. Dan tidaklah seseorang itu melakukan hal yang lebih baik, ya, kecuali apa? Dia melakukan, ya, hal yang lebih daripada apa? Ya, amal tersebut. Jadi 100 saja sudah apa? Memberikan satu, ya, faidah yang sangat luar biasa. Nah, maka namanya zikir pagi, zikir sore itu untuk melatih kesabaran. Walaupun kalau kita lihat membacanya itu tidak kurang dari 5 menit mungkin, ya, zikir pagi itu, ya, tidak kurang dari 5 menit. Hah? Lebih masa?
Udah ngitung Pak Arif? Sudah ngitung apa? Ya. Kan pertama apa? Ya, zikir pagi itu tidak mesti dibaca semuanya. Jadi boleh sebagian. Ya, minimal 5 menit seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, boleh dibaca apa? Tidak berurutan dan boleh dibaca ya di waktu yang berbeda. Boleh diselingi dengan ya pekerjaan aktivitas lain. Boleh. Yang penting nanti itu di pagi hari. Ya. Pagi hari itu dimulai dari waktu subuh sampai nanti apa? Ya, terbit matahari. Ada sebagian ulama yang menyebutkan boleh juga kalau seandainya lupa sampai tergelincirnya matahari. Ya, tetap membaca apa? Zikir ya pagi. Termasuk nanti zikir sore. Nah, itu untuk melatih ya dengan membiasakan. Jadi waktu yang sebentar tapi punya apa? Punya dampak yang sangat besar. Dan itulah sarapannya apa? Sarapannya hati. Nah, kemudian hadis yang kedua dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Jabir dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi ya ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maka akan ditanamkan baginya ya pohon korma ya di surga. Dan hadis ini adalah hadis hasan sahih ya. Jadi hasan sahih ini adalah istilah khusus Imam Tirmidzi. Ya, para ulama menyebutkan ya hasan sahih ini maknanya yang pertama Imam Tirmidzi itu taraddud, dia ragu. Ini hadisnya hasan atau hadisnya sahih? Sudah sebut saja hasan sahih begitu. Kemudian yang kedua, hadis ini kemungkinannya apa? Banyak riwayatnya, banyak jalannya, ada yang hasan dan juga ada yang apa? Sahih, sehingga digabung menjadi hasan sahih. Nah, kemudian yang ketiga, perkataan ya sahabat. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, la an usabbihallahu ta'ala tasbihatun ahabbu ilayya min an anfaqa adaduhum dananir fi sabilillah. Saya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa tasbih lebih aku cintai daripada saya berinfak dengan beberapa dinar fi sabilillah. Nah, jadi ini adalah apa? 3 hadis ataupun athar berkaitan dengan apa? Beberapa zikir yang bisa kita amalkan. Ya. Nah, kemudian muallif hafizahullah mengatakan bahwasanya zikir ini adalah obat untuk kerasnya hati. Sebagaimana seseorang yang berkata kepada Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswatal qalbi." Saya ya curhat kepadamu tentang apa? Ya, kerasnya hati saya. Ya, maka Imam Hasan Al-Basri ya rahimahullah mengatakan apa? Ya, maka ya terus meneruslah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasakanlah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati itu akan apa? Ya, akan lembut. Jadi yang namanya hati itu, karena manusia itu diciptakan dari apa? Saripati tanah. Kalau kita lihat seperti tanah liat, kalau dibiarkan tidak disirami dengan air, maka tanah liat itu akan semakin apa? Mengeras. Kalau sudah mengeras, kemudian kita siram air, maka dia tidak bisa apa? Menyerap air. Tapi kalau tanah liat ini setiap hari kita sirami dengan air sedikit-sedikit, maka apa? Tanah liat ini bisa menyerap air. Demikian pula dengan hati.
Kalau hati ini tidak disirami dengan zikir, dengan ilmu, ya, dengan Al-Quran, maka hati ini akan semakin apa? Keras. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, kerasnya lebih keras daripada batu. Tetapi kalau disirami dengan zikir, dengan ilmu, dengan bacaan Quran, hati ini akan menjadi apa? Lembut. Sehingga ketika hati lembut, maka bisa lebih mudah menerima ilmu, bisa lebih mudah menerima nasihat, bisa lebih mudah untuk menerima apa? Peringatan. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, seperti musibah yang sudah kita alami dengan pandemi dan lain sebagainya, itu sebetulnya adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada kita. Supaya apa? Kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru kita melihat setelah terjadinya pandemi itu justru banyak apa? Ya, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perbuatan dosa dan kemungkarannya semakin lebih meningkat. Maka musibah-musibah itu atau tanda-tanda kekuasaan Allah seperti itu, ya, akhirnya apa? Tidak membuat, ya, hati manusia itu menjadi lembut, tetapi justru akan menjadi apa? Lebih, ya, keras. Maka musibah itu menjadi sebuah azab, bukan menjadi sebuah apa? Ujian. Nah, kemudian Imam Makhul mengatakan, ya, zikrullahi sifa'un wa zikrun nas da'un. Ya, menyebut, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah syifa. Itu apa? Obat, penyembuh. Sedangkan menyebut, memuji manusia adalah apa? Da'un, dia itu adalah penyakit. Ya, karena kita apa? Memuji, menyebutkan makhluk daripada kita memuji, menyebutkan apa? Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seseorang yang mengatakan kepada Salman, ayyul a'mali afdal? Amal apakah yang paling afdal? Maka ia mengatakan, amma taqra'ul Qur'an, ya, wala dzikrullahil akbar. Ya, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu adalah apa? Zikir yang paling, ya, paling besar. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa hadis yang bisa kita bahas berkaitan dengan masalah zikir. Nah, kemudian yang terakhir, ya, hadirin jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan anwa'uz zikri, yaitu apa? Jenis-jenis zikir. Wali zikri anwa'un, zikir itu memiliki jenis-jenisnya. Di antaranya apa? Zikru asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi wa maddihi wa sana'i alaihi. Menyebutkan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, pujian-pujian dan sanjungan kepadanya. Seperti orang menyebutkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallah ini adalah disebut dengan afdalu zikri. Nah, masuklah yang namanya syubhat. Ya. Jadi zikirnya bukan la ilaha illallah, tetapi apa? Apa? Ya, yang pertama Allah, 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 Allah. Kemudian dipotong lagi, ya, menjadi huwa, 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 huwa. Nah, begitu. Huwa itu kata ganti orang ketiga, yang artinya apa? Dia. Masih terasa jauh Allah itu kalau disebut dengan dia, maka disebutlah Allah itu apa? Ana, saya. Saya adalah apa? Allah. Seperti itu. Berarti yang namanya Allah merasuk kepada apa? Ya, zat makhluk. Dan ini ada
dalam pemahaman apa beberapa tarekat sufiyah. Jadi dia mengalami apa yang disebut dengan apa ya fana ya. Kalau yang namanya obat bius mengalami apa namanya fly itu sakau begitu ya, kayak sakau begitu ya. Nah, begitu. Kalau misalkan orang mendengarkan musik seperti apa mengalami trans namanya ya, orang berzikir mengalami namanya apa fana begitu, sehingga akhirnya apa lupa gitu kan, sudah fana itu lupa. Jadi akhirnya berzikir itu seperti orang apa yang kesurupan ya, padahal zikir itu apa mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan di sini masuk memberikan syubhat ya, bahwasanya zikir itu harus apa mencapai apa namanya apa kefanaan ya. Nah, kemudian ya di antara bentuk zikir adalah apa? Zikru alaihi wa ihsanihi. Yaitu apa? Mengingat nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun termasuk dalam bentuk apa? Zikir. Nah, tetapi sebaik-baik zikir adalah apa? Membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu ada obat untuk hati, ada obat untuk segala bentuk penyakit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ya ayat yang ke-57, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang nasihat dari Rabb kalian dan juga apa? Syifa, penyembuh untuk penyakit yang ada di dalam apa? Hati. Maka penyakit dalam hati itu ada dua, ada yang disebut dengan penyakit syubhat, ada yang disebut dengan penyakit apa? Syahwat. Maka Al-Quran ini adalah obat untuk kedua penyakit tersebut. Apa yang dimaksud dengan syubhat? Syubhat itu artinya apa? Sesuatu yang meragukan, sesuatu yang tidak jelas. Kenapa sesuatu yang meragukan tidak jelas? Karena kurangnya ilmu. Kalau seseorang itu terkena syubhat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan kesyirikan. Kalau dia terkena syubhat dengan Nabi SAW, maka dia akan melakukan kebid'ahan. Kalau dia terkena syubhat ya tentang masalah ya akhirat, maka dia akan apa? Ya cinta kepada dunia. Kenapa? Karena kurangnya ilmu tentang Allah, kurangnya ilmu tentang Nabi, kurangnya ilmu tentang masalah apa? Akhirat. Nah, demikian pula dengan syahwat, sesuatu yang itu menjadi dorongan jiwa manusia. Namanya makan, minum, itu syahwat, syahwat perut. Tetapi ketika syahwat ini sudah melampaui batasnya, maka itu menjadi apa? Nafsu, sesuatu yang sudah ditunggangi oleh syaitan. Yang namanya istirahat, tidur itu adalah syahwat. Setiap manusia butuh yang namanya apa? Tidur. Tetapi kalau sudah melewati batasnya, habis subuh tidur, sebelum zuhur tidur, ya, menjelang asar tidur, ya, nanti habis isya juga tidur, ya. Akhirnya apa? Itu menjadi sebuah apa? Nafsu yang ditunggangi oleh syaitan. Ya, ketertarikan kepada lawan jenis itu syahwat. Tapi kalau sudah melewati batasnya, melakukan perzinahan dan lain sebagainya, maka itu menjadi apa? Nafsu. Tetapi kalau ya dilakukan dengan cara menikah dan lain sebagainya, maka apa? Itu sesuatu yang menjadi apa? Ya, dihalalkan. Nah, padahal sama-sama.
ya, berzina dengan melakukan hubungan suami istri kan sama perbuatannya. Sama atau beda perbuatannya? Sama. Ya, tetapi yang satu ya adalah melewati batas-batas Allah, yang satu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya itu berbeda. Yang namanya hubungan suami istri, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, akan apa? Menambah kecintaan. Sedangkan perzinahan akan melunturkan apa? Kecintaan. Ya, melunturkan kecintaan. Ya. Jadi maka apa? Ya, suami istri itu ya bisa melakukan hal tersebut secara apa? Secara rutin, ya. Itu untuk menambah apa? Kecintaan. Ya, jadi nanti ini permasalahannya penting. Ada satu buku bagus namanya apa? Ya, buku Sutra Ungu. Ya, buku lama ini. Ya, penulisnya apa, Ustadz? Ya, siapa? Abu Umar Ba'asyir, ya, gitu. Atau nanti ada namanya buku Gelas-gelas Kaca. Itu buku tentang masalah seperti itu. Ya, artinya apa? Mungkin bagi sebagian orang tabu. Mungkin sebagian menurut sebagian pasangan suami istri, ini cuman apa? Ya, pelengkap saja. Ya, apalagi perempuan yang kadang-kadang kalau sudah umur 40, 45 sudah males. Ya, beda dengan laki-laki, ya. Umur boleh tua tapi apa? Ya, nafsu tidak tua. Masih tetap muda, membara seperti itu. Ya. Maka saya sebenarnya butuh. Ya. Nah, bahkan ini mohon maaf ya, keretakan rumah tangga, ya. Ya, siapa saja, baik itu orang awam ataupun mereka yang disebut dengan aktivis dan lain sebagainya, salah satunya dalam masalah apa? Masalah ini. Ya. Kadang-kadang mungkin ya bagi sebagian orang itu mendiskusikan dengan suami istri dalam hal ini kok dianggapnya apa? Tabu. Gitu kan? Tabu begitu kan? Ngapain dibicarakan ya hal-hal begini kan? Begitu. Padahal sebetulnya apa? Ini satu yang dibutuhkan. Supaya apa? Untuk menambah apa? Kecintaan suami dan istri. Ya, ini kan nggak ada ibu-ibu ya. Nah, maka apa? Lelaki itu dipenuhi 3 hal. Apanya Pak? Pertama yang dipenuhi matanya. Ya, maka istri harus rajin perawatan. Tapi nanti istri protes. Ya, biayanya mana dong perawatannya? Ya, ada suami gitu kan. Suami pingin istrinya seperti Syahrini, tapi dia nggak kasih uang untuk biaya perawatan, ya gimana? Seperti itu. Ya, matanya. Kemudian yang kedua apa? Perutnya. Kalau istri itu pintar masak, suaminya diladeni dan lain sebagainya, insya Allah nggak kemana-mana suaminya. Ya. Nah, makanya banyak suami yang jajannya di luar, ya, sarapan di luar, makan siang di luar, mungkin ya istrinya apa? Ya kurang seperti itu. Nah, yang ketiga baru apa? Yang di bawah perut. Ya sudah ditafsirkan seperti itu. Yang di bawah perut itu seperti itu. Kalau 3 ini sudah insya Allah ya seperti itu. Ya, nah maka kan kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi perlu ada apa? Penyegaran seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan apa? Dengan keutamaan membaca apa? Al-Qur'an. Ya. Nah, maka disebutkan di sini ya, telah sahih dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, man sarrahu ayyuhibballaha wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang senang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintai, atau dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia membaca apa? Mushaf Al-Quran.
Kemudian perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man ahabbal Qur'an ahabballaha wa rasulahu." Barang siapa yang cinta Quran, maka apa? Dia cinta Allah dan Rasulnya. Kemudian perkataan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati-hati kalian itu bersih, maka apa? Ya, tidak akan pernah kenyang dengan membaca apa? Kalam daripada apa? Rabbnya. Nah, jadi ini berkaitan dengan apa? Asupan makanan bagi hati yang membuat hati apa? Menjadi hidup, yaitu apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membaca apa? Ya, Al-Qur'an. Nah, hadirin jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.